Saat kapasitas produksi pupuk nasional dinyatakan dalam kondisi aman, kelangkaan pupuk justru masih kerap dialami petani di berbagai daerah. Kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar tentang keadilan distribusi dan efektivitas tata kelola pupuk nasional. Sebagai input strategis dalam sektor pertanian, ketersediaan pupuk yang cukup, tepat waktu, dan tepat sasaran menjadi faktor penentu produktivitas petani sekaligus kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk memastikan pasokan bahan baku hingga distribusi pupuk subsidi berjalan optimal, Komisi 7 DPR RI melakukan pengawasan langsung ke PT Pupuk Kalimantan Timur, salah satu produsen utama pupuk nasional yang mengemban tanggung jawab produksi terbesar di Indonesia, yakni lebih dari 2,9 juta ton per tahun. Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi 7 DPR RI menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kepastian pasokan bahan baku, keluhan petani terkait kelangkaan pupuk, hingga akses distribusi ke wilayah timur Indonesia, dan maraknya praktik pemalsuan pupuk. Untuk bahan baku yang berbentuk gas, tadi dijelaskan oleh Direktur Utama Pupuk Kalimantan Timur, itu mereka tidak pernah terkendala. Jadi pemerintah ternyata dengan subsidi yang diberikan untuk seluruh Indonesia ada 9 juta kurang lebih yang menerima subsidi untuk sementara ini, itu sampai sekarang mereka tidak punya kendala dari sisi ketersediaan gasnya. Tetapi dari sisi NPK ternyata NPK itu sendiri itu tidak semuanya ada di Indonesia, terutama P dan K-nya tadi. Mudah-mudahan ya ke depan ini itu tetap bisa bertahan dan kita berharap bahwa import dari bahan baku tersebut itu bisa semakin baik, semakin bagus, dan dengan demikian produksi kita juga semakin besar. Meski produksi dan pasokan bahan baku relatif terjaga, keluhan petani terhadap kelangkaan pupuk masih terus terjadi. Ironisnya, kelangkaan justru dialami oleh daerah yang berdekatan dengan pusat produksi. Kita ini punya pabrik pupuk Kaltim itu adanya di Kalimantan Timur. Kenapa wilayah yang terdekat malah tidak dapat manfaatnya? Harusnya kan mereka tidak akan kekurangan pupuk. Seperti kalau kami reses setiap saat ditanya kalau masyarakat kelangkaan pupuk, di mana tempat terkendalanya benang kusutnya, baik distribusi, kemudian kami minta dari Kalimantan Utara juga biar adanya seperti cabang. Selama ini kan belum ada. Komisi 7 DPR RI juga menyoroti kendala serius distribusi pupuk khususnya di wilayah timur Indonesia. Keterbatasan data stok dan volume distribusi dinilai menyulitkan fungsi pengawasan. Stok atau distribusi volume untuk kawasan Indonesia Timur terutama Maluku Utara bisa kami ketahui dengan pasti agar bisa kita melakukan fungsi pengawasan dengan baik ya, agar pupuk-pupuk yang diproduksi di Pupuk Kaltim bisa segera dirasakan oleh petani yang ada di Maluku Utara. Apalagi tadi kawasan Maluku Utara termasuk Sulawesi dan Kalimantan adalah tanggung jawab dari Pupuk Kaltim untuk masalah distribusinya. Selain distribusi, Komisi 7 DPR RI menilai maraknya praktik pemalsuan pupuk sebagai ancaman serius bagi sektor pertanian nasional. Pupuk palsu tidak hanya merugikan petani, namun juga menurunkan produktivitas dan merusak ekosistem industri agrikultur. Ternyata tidak hanya sepatu, tas, baju yang palsu, pupuk juga sekarang dipalsukan. Nah ini yang menjadi alarm keras bagi pemerintah tentang pengawasan distribusi pupuk, utamanya bagi para pemain yang mungkin punya networking bagus, yang mungkin udah menjadi pemain lama, ini menjadi punya ruang untuk bisa memalsukan pupuk. Ini berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi petani, berbahaya bagi agriculture kita, dan juga tentunya berbahaya bagi negara. Kepastian pasokan dan keadilan distribusi pupuk merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Produksi yang terjaga harus didukung dengan kebijakan distribusi yang tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Melalui sinergi antara pemerintah, industri, dan pengawasan parlemen, diharapkan pupuk tidak hanya tersedia di atas kertas, namun benar-benar sampai ke tangan petani sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.